Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enes Amalia Putri dengan NIM 200006049. Semester 3 kelas B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pembahasan dari soal nomor 1, yaitu pengubah acak kontinu X berdistribusi normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat mempunyai distribusi peluang sebagai berikut. Fx mu sigma kuadrat sama dengan 1/, sigma dikali akar 2pi dikali E minus setengah dikali X min mu per sigma dikuadratkan untuk X dari minus tak hingga sampai tak hingga. Akan dibuktikan bahwa EX sama dengan mu dan variansi dari X sama dengan sigma kuadrat. Yang pertama, kita akan membuktikan bahwa EX sama dengan mu. EX sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga X kali 1 per sigma akar 2pi dikali E pangkat setengah dikali X min mu per sigma dikuadratkan dx. Lalu 1 per sigma dikali akar 2pi bisa kita keluarkan karena ini merupakan konstanta. Jadi 1 per sigma akar 2pi integral minus tak hingga sampai tak hingga X E pangkat setengah X minus mu per sigma dikuadratkan dx. Lalu kita bisa mengubah X ini dan pangkat ini ke dalam bentuk Z. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita dapat menemukan bahwa Z itu adalah X minus mu per sigma. Nah, jadi kita bisa mengubah perpangkatan ini, X min mu per sigma itu menjadi Z kuadrat. Jadi nanti pangkatnya akan berubah minus setengah Z kuadrat. Lalu X-nya kita bisa merubah dari perubahan persamaan di atas juga. Jadi X-nya adalah Z sigma ditambah mu. Di sini kita bisa merubah Z-nya, X-nya. Lalu untuk dx ini sendiri juga bisa kita ubah menggunakan dx sama dengan sigma dz di sini. Nah, lalu hasilnya menjadi seperti ini. Nah, di sini untuk sigma yang di bawah bisa dicoret dengan sigma yang menempel dengan dz. Maka sigmanya habis. Lalu selanjutnya hasilnya adalah 1 per akar 2pi integral minus tak hingga sampai tak hingga Z sekali sigma ditambah mu dikali E minus setengah Z kuadrat dz. Lalu bisa kita jabarkan dengan 1 per akar 2pi dikali integral minus tak hingga sampai tak hingga Z sigma E minus setengah pangkat minus setengah Z kuadrat dz ditambah integral dari minus tak hingga sampai tak hingga mu dikali E pangkat minus setengah Z kuadrat dz. Lalu mu ini kita bisa keluarkan karena ini merupakan sebuah konstanta, dikeluarkan sebelum dari integral, maka menjadikan seperti ini, mu dikali integral dari minus tak hingga sampai tak hingga E minus setengah Z kuadrat dz. Nah, persamaan ini, integral ini kita kalikan dengan 1 per akar 2pi, menghasilkan sigma per akar 2pi integral minus tak hingga sampai tak hingga Z E minus pangkat minus setengah Z kuadrat dz ditambah mu per akar 2pi integral minus tak hingga sampai tak hingga E pangkat minus setengah Z kuadrat dz. Nah, dari sini kita bisa melihat persamaan ini atau fungsi ini adalah sebuah fungsi ganjil, di mana jika kita mensubstitusikan minus Z kepada fungsi ini, maka fungsi ini akan menghasilkan minus dari fungsi Z tersebut. Sedangkan fungsi ini adalah fungsi genap, karena jika kita memasukkan minus Z ke dalamnya, mensubstitusi minus Z, maka hasilnya adalah fungsi Z tersebut.
Nah, maka di sini adalah fungsi ganjil, sedangkan di sini adalah fungsi genap. Nah, menurut teorema simetri, fungsi ganjil, jika integral dari fungsi ganjil adalah 0 hasilnya. Sedangkan integral dari fungsi genap adalah 2 integral dari 0 sampai tak hingga E minus setengah Z kuadrat dz. Jadi dari fungsi tersebut bisa kita ubah menjadi 2 dikali integral 0 sampai tak hingga fungsi itu sendiri. Nah, jadi batas dari integralnya kita ubah dari 0 sampai tak hingga. Nah, lalu 2 di sini kita bisa pecah atau kita manipulasikan menjadi akar 2 dikali akar 2. Nah, jadi 0 ditambah akar 2 dikali mu per akar 2 pi dikali akar 2 integral 0 sampai tak hingga E pangkat minus setengah Z kuadrat dz. Nah, dari ini 2-nya kita ubah menjadi perpangkatan, maka 2 pangkat setengah. Nah, di sini kita munculkan Z, kenapa? Karena kita akan mengarahkan kepada bentuk gamma. Nah, di sini kita masukkan Z, 2 dikali setengah minus 1. Di sini tidak berpengaruh kepada apapun karena jika kita operasikan 2 dikali setengah yaitu 1, dikurangi 1 yaitu 0. Z pangkat 0 yaitu 1, jadi dia tidak akan merubah nilainya. Nah, mengapa diubah seperti ini? Karena kita punya persamaan gamma, yaitu gamma alfa sama dengan 2, 1 minus alfa integral 0 sampai tak hingga Z 2 alfa pangkat 2 alfa minus 1 dikali E minus setengah Z kuadrat dz. Nah, dari bentuk sini kita terlihat kalau alfanya itu adalah setengah ini. Nah, terus kita masukkan, kita ketahui bahwa gamma dari setengah adalah yang ini, maka kita bisa ubah penulisan ini menjadi gamma dari setengah. Nah, menurut sifat-sifat fungsi gamma, gamma setengah ini adalah akar pi. Nah, di sini kita operasikan akar 2 mu per akar 2 pi dikali akar pi. Akar 2 bisa kita coret dengan akar 2, akar pi bisa kita coret dengan akar pi, karena jika akar 2 pi kita jabarkan, maka akan akar 2 dikali akar pi. Jadi kita bisa coret, menghasilkan M. Nah, M ini sendiri adalah EX atau ekspektasi dari X. Jadi terbukti bahwa EX sama dengan mu. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa variansi X sama dengan sigma kuadrat. Nah, sigma kuadrat atau variansi X yaitu adalah ekspektasi dari X kuadrat dikurangin ekspektasi dari X dikuadratkan. Nah, tadi kita sudah menemukan bahwa ekspektasi dari X adalah mu, maka kita di sini akan mencari untuk ekspektasi X kuadrat. Caranya mirip, yaitu integral minus tak hingga sampai tak hingga X-nya di sini karena X kuadrat, maka di sini juga X kuadrat, dikali 1 per sigma akar 2 pi dikali E pangkat minus setengah X min mu per sigma kuadrat dx. Lalu 1 per sigma akar 2 pi bisa kita keluarkan karena ini adalah sebuah konstanta. Nah, kita keluarkan menjadi 1 per sigma akar 2 pi integral minus tak hingga sampai tak hingga X kuadrat dikali E pangkat minus setengah X min mu per sigma kuadrat dx. Sama seperti tadi, kita bisa mengubah bentuk X kuadrat ini, bentuk pangkat ini, dan dx ini dengan apa? Sama seperti tadi juga caranya, yaitu dengan Z sama dengan X minus mu per sigma, maka kita ubah pangkat ini menjadi Z, di sini kita tulis Z, lalu X-nya kita ubah menjadi Z kali sigma plus mu, itu nanti dikuadratkan, di sini kita tulis seperti ini juga, lalu dx-nya kita juga ubah menjadi sigma dikali dz. Nah, sigma di sini juga kita coret dengan sigma yang di bawah, maka habis sigmanya, lalu menghasilkan 1 per akar 2 pi integral minus tak hingga sampai tak hingga Z sigma plus mu ini dikuadratkan, maka dijabarkan menjadi Z kuadrat sigma kuadrat ditambah 2 Z
sigma mu ditambah mu kuadrat dikalikan dengan E ini. Dikalikan dengan E pangkat minus setengah Z kuadrat dz. Lalu kita mengalihkan juga dari penjabaran pengkuadratan tadi, kita kalikan dengan E, maka menghasilkan 1/akar 2pi integral minus tak hingga sampai tak hingga Z kuadrat sigma kuadrat dikali E pangkat setengah Z kuadrat dz ditambah 2pi kali mu integral minus tak hingga sampai tak hingga Z dikali E pangkat minus setengah Z kuadrat dz. Lalu yang terakhir yaitu ditambah mu kuadrat integral dari minus tak hingga sampai tak hingga E pangkat minus setengah Z kuadrat dz. Lalu kita kali yang di dalam kurung ini dengan 1/akar 2pi menghasilkan sigma kuadrat per akar 2pi integral dari minus tak hingga sampai tak hingga Z kuadrat E pangkat minus setengah Z kuadrat dz ditambah 2 sigma mu per akar 2pi integral minus tak hingga sampai tak hingga Z E minus setengah Z kuadrat dz ditambah mu per akar 2pi integral dari minus tak hingga sampai tak hingga E pangkat minus setengah Z kuadrat dz. Lalu kita bisa melihat dari sini bahwa bentuk fungsi ini adalah fungsi genap. Nah, tadi seperti tadi yang pembuktian ekspektasi X juga, karena dia fungsi genap, maka dikali 2 dan batasnya diubah menjadi 0. Nah, untuk yang tengah, ini adalah fungsi ganjil. Karena fungsi ganjil, maka integral dari fungsi ganjil adalah 0, dan yang di sini juga fungsi genap, maka akan dikalikan 2 dan batas integralnya diubah menjadi dari 0 sampai tak hingga. Kita masukkan jadinya sigma kuadrat per akar 2pi dikali 2 integral dari 0 sampai tak hingga Z kuadrat dikali E pangkat minus setengah Z kuadrat dz ditambah 0 karena ini tadi hasil dari integral fungsi ganjil, lalu ditambah mu kuadrat per akar 2pi dikali 2 integral 0 sampai tak hingga dikali E minus setengah Z kuadrat dz. Nah, di sini kita masukkan bahwa menghasilkan 2 sigma kuadrat per akar 2pi. Nah, karena di sini kita akan membawa juga kepada arah gamma, jadi kita memanipulasi dengan akar 2 per akar 2 yaitu 1. Jadi tidak akan mengubah nilainya. Kita bisa mengubah dengan menggunakan manipulasi ini. Nah, lalu hasilnya sama. Nah, untuk di yang mu kuadrat per akar 2pi ini kita ubah seperti tadi, 2-nya ini dipecah menjadi akar 2 dikali akar 2 karena juga akan membawa kepada arah gamma. Nah, di sini kita menghasilkan sama, fungsinya sama. Lalu dari sini kita mendapatkan 2 akar 2 dikali gamma kuadrat per akar 2pi dikali dengan 1 per akar 2 karena 2-nya ngikut sini, jadi di sini tinggal 1. Integral dari 0 sampai tak hingga Z kuadrat E minus setengah Z kuadrat dz ditambah 0 ditambah mu kuadrat akar 2 per akar 2pi dikali akar 2 integral 0 sampai tak hingga E pangkat minus setengah Z pangkat 2 dz. Nah, di sini kita bisa mengubah, kita bisa mencoret akar 2 ini dengan akar 2 ini. Jadi menghasilkan akar pi ini. Nah, lalu bentuk ini ternyata adalah bentuk gamma dari 3/2. Nah, karena di sini Z-nya 2, ini juga bisa diubah menjadi
2 pangkat minus setengah, jadi ternyata hasil fungsi dari ini adalah gamma 3/2 ditambah 0. Nah, fungsi ini sama bentuknya seperti fungsi tadi yang di awal. Ternyata ini adalah gamma dari setengah. Nah, gamma dari setengah itu tadi adalah akar pi, maka kita tuliskan di sini langsung saja akar pi. Akar pi ini nanti dicoret dengan akar pi di sini, akar 2 juga dicoret dengan akar 2 sini, menghasilkan tinggal mu kuadrat. Nah, di sini kita ternyata bisa pecah lagi dari gamma 3/2 ini kita bisa pecah menjadi setengah dikali gamma setengah. Nah, gamma setengah ini sama seperti tadi, yaitu gamma setengah akar pi, maka kita tuliskan di sini akar pi dikali setengah. Nah, hasilnya dari 2 sigma kuadrat per akar pi, kita bisa coret-coret di sini dengan pi, kita bisa coret habis, 2 dengan 2 juga kita coret habis, maka menghasilkan ekspektasi dari x kuadrat sama dengan sigma kuadrat plus mu kuadrat. Nah, dari sini kita masukkan ke variansi, yaitu tadi ekspektasi x kuadrat dikurangin ekspektasi x dikuadratkan. Nah, tadi kita mendapatkan ekspektasi x itu adalah mu, maka kita masukkan mu itu dikuadratkan karena di sini dikuadratkan. Jadi sigma kuadrat ditambah mu kuadrat dikurangin mu kuadrat. Di sini positif dan negatif kita bisa coret atau kita kurangi habis. Hasilnya adalah sigma kuadrat. Jadi terbukti bahwa variansi x adalah sigma kuadrat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.